masuk golongan sebaik-baiknya manusia. Jadi ini adalah poin yang kedua, bahwasanya kita itu harus tunduk kepada ilmu, yang mana ilmu itu dicerna oleh akal. Jangan kita selalu menuruti apa yang menjadi kehendak dari nafsu kita, karena kebanyakan dari nafsu itu mengajak kepada yang batil, yang tidak baik. Nah, di dalam puasa itu kita dituntut, oh kita dalam waktunya puasa ini, maka oh ini tidak boleh, ini harus kita kembali kepada akal. Kalau kita menuruti hawa nafsu, tentunya kita tetap terobos itu, karena sesuatu nafsu itu sesuatu yang enak, pasti itu. Betul. Sesuatu yang enak, yang nikmat itu kehendak nafsu. Kemudian akal, ilmu itu biasanya yang tidak enak itu. Yep. Berangkat dari rumah ke sini itu nggak enak sini, ngantuk-ngantuknya. Betul. Okay. Jam-jam sekarang itu ngantuk-ngantuknya. Kalau tidur tuh enak, nikmat. Tapi kita memilih yang tidak enak itu. Justru yang tidak enak itu kalau kita rasakan akan menjadi enak. Ada kenikmatan tersendiri. Ada nikmatan tersendiri. Dengan memandang Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kesini dengan landasan non gelanun nyerepese misalkan, oh wah nyerepese, atau tetapi di situ ada perintah. Ketika kita menyadari ini adalah perintah, adalah tugas yang dibebankan kepada umat Rasulullah, yaitu memberikan suatu pencerahan sedikit atau banyak untuk saya sendiri terutama, maka ini akan semangat kita dalam bergerak, dalam melangkah apapun. Maka kita itu menjadi khairu ummah, termasuk umat-umat yang baik, termasuk menjadi khairukum anfa'ukum linnas. Sepaling baik-baiknya kalian itu adalah orang yang memberikan kemanfaatan kepada orang. Meskipun kadang kita itu rugi, Mas Rugi. Betul, kayak betul. Rugi. Tapi ketika kita yang bicara ini siapa, kemudian yang menyuruh ini siapa, oh ternyata seseorang yang menjadi dambaan kita, kekasih kita Rasulullah, maka kita akan ketidakenak itu akan terobati dengan sendirinya. Keberatan hati itu akan terasa nikmat justru di situ. Ada satu nyanyian Arab itu. Gimana itu, kayak? Ini semua sahabat salsa lagi nungguin nih, kayak. Allahumma shalli ala sayyidina berkali. Wa ta'ab raha, itu. Ma'akum ya habaib. Wa mahma alaina fardu wajib. Ba'da ta'ab itu raha. Artinya sesuatu yang kita anggap itu, sesuatu yang anggap kita itu berat atau yang melelahkan, di situ ada kenikmatan. Di situ ada kenikmatan tersendiri. Masya Allah. Tidak mungkin orang itu mendapatkan sebuah kenikmatan dengan leyeh-leyeh begitu saja, enggak mungkin. Pasti ada usaha, ada gerak, ada langkah, baru akan mendapatkan sebuah kenikmatan itu tersendiri. Betul, Masya Allah. Lebih-lebih kita di dalam bulan puasa ini hadir seperti ini, majelis ilmu namanya ini. Betul. Kalau kita mengetahui fadilahnya, luar biasa, Mas Rami. Ini aslinya saya ini 2 kali bertemu dengan sampai ini grogi tadi, mau bilang apa ya? Saya lebih grogi lagi, mau bilang apa ini? Saya bukan kapasitasnya di Radio Salsabila. Ini bagi yang sudah sepuh-sepuh. Kalau yang muda-muda ini, yang masih ingin menimba ilmu, lebih ingin mengambil istifadah kepada guru-guru yang lebih senior, belum pantas untuk menyampaikan. Tetapi
ini sudah menjadi amanah, sudah menjadi tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Ada suatu pepatah mengatakan imtithalul awamir khairun minal adab. Jadi menjalankan sebuah perintah itu lebih baik daripada adab itu sendiri. Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi sahabat salsa, dari apa yang disampaikan Khairon tadi, jadi agar puasa ini tidak menjadi musibah, bagaimana kita berpuasa dikendalikan oleh akal kita, jangan sampai dikendalikan oleh hawa nafsu kita. Betul nggak Kiai? Dan pohon akal itu adalah ilmu. Harus kembali kepada ilmu. Bagaimana kata ilmu? Kata ilmu harus kita berjalan di atas ilmunya Rasulullah SAW. Jangan pakai akalnya kita sendiri. Yep. Kalau kita pakai akalnya sendiri, ruwet orang itu. Betul. Karena akal itu kadang bertentangan dengan syariat, kadang bertentangan dengan ilmunya Rasulullah. Kita tidak boleh begini, tidak boleh begini, diikat dengan ilmu akal itu. Jadi yang dimaksud akal di sini adalah akal yang berdasarkan dengan keilmuan. Ya, Masya Allah. Jadi perbanyak, dan untuk kamu sahabat salsa yang merasa mungkin masih belum berilmu, ya, mumpung di bulan suci Ramadan ini dijadikan momentum untuk terus mengaji dan belajar. Iya. Masya Allah. Saya senang bertemu dengan sampean. Semoga bisa bertemu kembali. Amin ya rabbal alamin. Di lain kesempatan, bukan hanya di tempat sini. Kemudian semoga Radio Salsabila ini dijadikan oleh Allah ladang dakwah. Amin ya rabbal alamin. Dijadikan oleh Allah wasilah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu Mas Romi, amal kebaikan kita yang mana diterima oleh Allah. Betul. Dan amal kebaikan mana yang tidak diterima, yang kejelekan yang mana yang tidak diterima oleh Allah. Semuanya berpotensi untuk mendapatkan rahmat. Kebaikan, keburukan, itu semuanya berpotensi untuk mendapatkan rahmat Allah. Lebih-lebih yang kebaikan seperti ini. Betul. Sudah jelas. Amin ya rabbal alamin. Yang penting didasari oleh Mas Rominya sendiri, kita semua yang mendengarkan, yang menyampaikan dengan keikhlasan. Amin. Insya Allah akan sampai kepada hati para pemirsa pendengar setia sahabat salsa. Betul. Masya Allah, kayak kita nggak kerasa sudah sejam kayak ngobrolnya di program Dialog Ramadan Bermakna Penuh Berkah ini gitu. Yeah. Tapi sebelum ditutup, kami persilakan Kiai untuk memberikan pesannya untuk semua sahabat salsa agar sekali lagi puasa ini tidak menjadi musibah bagi mereka-mereka yang menunaikan, tapi menjadi nilai keimanan dan ketakwaan bagi mereka. Kiai, dipersilakan Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Pesannya untuk para pendengar setia Salsabila, kita adalah umat Rasulullah SAW, dituntut untuk menjalankan puasa. Puasa itu mencetak kader, mencetak generasi yang tangguh, sehingga ketika kita menjadi umat yang tangguh, yang kuat, maka sebesar apapun rintangan kita akan lewati. Kekuatan, kemampuan itu semuanya diberikan oleh Allah ketika kita mau menggunakannya. Kalau kita diberikan kekuatan oleh Allah, kemampuan oleh Allah, tapi tidak digunakan, ibarat kita punya sepeda motor yang baru datang dari dealer tapi hanya dipajang di rumah saja, apa gunanya? Kita diberikan akal, diberikan ilmu, diberikan kecerdasan. Mari kita gunakan untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan syariat Rasulullah SAW. Ini mungkin pesannya. Harus dengan semangat. Betul, semangat puasanya sahabat salsa. Karena beliau juga sampaikan dengan penuh semangat juga. Jadi kita harus jadilah hamba yang kuat dan tangguh dalam menjalankan ibadah menuju keimanan dan ketakwaan, terutama di bulan suci Ramadan ini. Iya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan perjumpaan kita hari ini dicatat sebagai kebaikan dan dijadikan tambahan ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat. Dan tentu kita sangat berterima kasih, kita sangat bahagia juga dengan kehadiran Khairon, berkenan untuk memberikan sedikit ilmu beliau gitu. Ini masih sedikit sahabat salsa. Mudah-mudahan ada kesempatan lainnya. Amin. Dan tentunya nanti di sesi berikutnya kita akan juga hadirkan sosok kiai, sosok
para mujahid-mujahid ilmi ya di bersama Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kabupaten Sampang, sahabat Salsa. Sekali lagi terima kasih untuk Khairan, sehat selalu. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan rezekinya dan ibadah puasanya bisa dilancarkan oleh Allah sampai nanti di hari kemenangan nanti. Amin. Dan terima kasih juga untuk semua sahabat Salsabila yang sudah mengikuti obrolan kita hari ini di dialog Ramadan penuh makna penuh berkah. Dan saya Rom yang bertugas dari Jalan Jaksa Agung Suprapto nomor 123 Priang Sampang pamit undur diri. Semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai berjumpa kembali. Ramadan